Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvindi Dukurnya. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Wonogiri sendiri adalah kampus teknologi inovatif yang berkomitmen untuk menciptakan generasi yang unggul di bidang Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan juga Digital Innovation. Kali ini saya akan memaparkan tentang proyek tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Guru Putro Dirgantoro MKOM MM. Dalam video ini saya akan memberikan hasil dari observasi kami tentang penggunaan proses bisnis pada suatu instansi, lalu memodelkannya dalam BPMN. SIAKAD atau yang nama panjangnya adalah Sistem Informasi Akademik merupakan suatu sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk membantu proses administrasi perkuliahan di suatu universitas atau perguruan tinggi. Tujuan penggunaan SIAKAD ini adalah untuk membantu mengelola data mahasiswa, penjadwalan, pengisian KRS, bimbingan akademik, serta pengelolaan nilai. Dalam proses ini, SIAKAD digunakan untuk melakukan input nilai yang berdasarkan parameter, yang dimana ini akan sangat membantu mengelola nilai dengan sangat sistematis dan dapat menyimpannya dengan lebih aman. Untuk mengembangkan proses ini, saya menggunakan BPMN atau Business Process Modelization, yaitu sebuah standar internasional yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dengan menggunakan diagram alur. Alasan penggunaan BPMN ini karena BPMN sangat mudah untuk dianalisis, dapat dievaluasi lagi, dan juga dapat dijadikan acuan sebagai standar operasional prosedur. Untuk mengetahui bagaimana SIAKAD ini digunakan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, kami melakukan observasi pada dosen pengguna sistem ini. Setelah melakukan observasi, kami mendapatkan hasil, yaitu proses penginputan nilai mulai dari dosen melakukan login menggunakan username dan password sampai dengan pengisian data nilai dalam database oleh sistem. Proses ini perlu dilakukan dokumentasi dalam bentuk BPMN agar dapat dipahami secara sistematis dan dapat dianalisis guna untuk melakukan peningkatan pada sistem SIAKAD informasi akademik ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu pembahasan tentang diagram BPMN yang telah saya susun. Diagram BPMN ini menggambarkan tentang proses pengisian nilai mahasiswa oleh dosen pada sistem informasi akademik secara lengkap dan terstruktur. Pada diagram ini terdapat dua lane atau jalur utama, yaitu lane dosen yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh dosen sebagai pengguna sistem. Lane SIAKAD yang merupakan sistem yang memproses input dan memberikan respon otomatis. Proses dimulai dari sisi dosen, ketika dosen akan melakukan pengisian nilai pada akhir periode penilaian. Di sini terlihat simbol start event sebagai tanda dimulainya alur. Kemudian proses dilanjutkan ke proses login, yaitu dosen melakukan login menggunakan username dan password masing-masing.
Setelah itu aktivasi ini dikirim ke LAN-C akad di mana sistem melakukan proses validasi login. Di sini ada percabangan keputusan atau gateway. Jika username dan password sesuai, maka sistem akan menampilkan menu zakat pada dosen. Namun jika tidak sesuai, sistem mengembalikan pesan kesalahan pada username dan password salah, dan dosen perlu mengulang proses login. Bagian ini menunjukkan bagaimana BPMN menggambarkan decision flow atau alur keputusan secara jelas. Selanjutnya, proses dilanjutkan ke memilih mata kuliah dan masuk menu input nilai. Setelah proses login, dosen masuk ke menu perkuliahan dan memilih menu mengajar, kemudian memilih mata kuliah yang akan diberi nilai. Dari sini dosen diarahkan masuk ke menu input nilai untuk mulai melakukan pengolahan nilai, membuat parameter penilaian. Di dalam menu input nilai, dosen dapat membuat parameter penilaian, misal seperti tugas 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%, dan sebagainya. Parameter ini divisualisasikan pada desain sebagai dokumen parameter penilaian yang nantinya menjadi dasar pembobotan nilai mahasiswa. Setelah parameter ditetapkan, dosen mulai mengisi nilai mahasiswa ke dalam sistem sesuai hasil penilaian yang telah dilakukan selama semester berjalan. Pada tahap ini, dosen perlu memastikan seluruh data dimasukkan dengan teliti dan benar. Jika semua nilai sudah lengkap, dosen melakukan save untuk menyimpan data ke dalam sistem. Setelah itu, dosen melakukan sahkan nilai, yang berarti nilai tersebut dianggap final dan siap disimpan secara permanen dalam sistem akademik. Pada tahap ini terdapat gateway kembali, yaitu apakah ada perubahan. Jika ada data yang perlu diperbaiki, dosen kembali ke proses mengisi nilai untuk melakukan revisi. Jika tidak ada perubahan, maka proses akan menunjukkan event dengan status nilai berhasil diinput. Dan demikian proses berakhir dan data nilai tersimpan dengan aman pada database sistem penilaian akademik. Berdasarkan dari pembahasan tentang BPMN tadi, dapat kita simpulkan bahwa proses penginputan nilai oleh dosen dimulai dari proses login, pemilihan kelas yang ia ajar, pengisian parameter, sampai dengan pengisian nilai sesuai dengan parameter hingga nilai disimpan dalam database oleh sistem informasi akademik. Dengan digunakan BPMN juga kita dapat memvisualisasikan sehingga prosesnya bisa lebih runtut, mudah difahami, serta bisa dijadikan acuan untuk proses prosedur ke depannya. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai proses input nilai akademik oleh dosen pada sistem informasi akademik. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa setiap alur proses pada sistem memiliki alur proses yang terstruktur serta sistematik. Dengan dilakukan pemodelan pada BPMN, diharapkannya alur tersebut nanti mudah dapat dipahami dengan mudah serta lebih terstruktur serta dapat dianalisis untuk kedepannya bisa digunakan untuk melakukan peningkatan pada proses atau sistemnya. Harapannya dengan dilakukan pemodelan dan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pembahasan pada sistem akademik serta menjadi dasar jika suatu saat akan ada dilakukan pengembangan pada sistem tersebut agar lebih efisien. Sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa.